Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Sesuai janji kita tadi, kali ini kita akan membahas peluang lolos dari tim kita ke babak 8 besar Piala Asia U23 kali ini. Ya, sebagaimana kita ketahui, kali ini Qatar sebagai tuan rumah dengan menjadikan wasit sebagai man of the match sudah berhasil menjadi tim pertama yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Kemudian langkah Qatar ini diikuti oleh Jepang yang berhasil mengalahkan Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok dengan skor 2-0 pada pertandingan keduanya setelah di pertandingan pertama menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab. Sebagaimana diperkirakan, mereka akan lolos ke babak berikutnya yang akan menjadi lawan dari tim dari grup A, grup kita ya, Qatar dari grup B. Nah, setelah itu di langkah dari Jepang diikuti oleh tim satu grup dengan mereka, rival mereka satu grup, dan rival mereka juga di Asia, Korea Selatan, yang juga menang dengan skor identik melawan Uni Emirat Arab. Jadi kali ini mereka itu posisinya sama ya. Jepang dan Korea Selatan ini sama-sama meraih poin 6 dan sama-sama mendapatkan selisih gol 3 karena pada pertandingan pertama Korea Selatan juga menang 1-0 melawan Tiongkok. Sehingga mereka dipastikan keduanya melaju ke babak 8 besar. Sementara itu Tiongkok dan Uni Emirat Arab dipastikan tersingkir. Nah, di grup B ini kita masih menunggu siapa yang akan menjadi juara grup dan siapa akan menjadi runner-up grup yang akan menjadi lawan dari Qatar nanti di babak berikutnya yang terpaksa menghadapi nasib sial melawan Qatar, bisa dipastikan tersingkir karena akan berhadapan dengan wasit. Nah, di sini nanti hasilnya akan ditentukan pada pertandingan terakhir di match ketiga nanti di masing-masing grup yang akan mempertemukan antara Jepang melawan Korea. Seandainya salah satu siapapun yang memenangkan pertandingan ini nanti berpeluang lolos ke semifinal karena tidak akan berhadapan dengan tuan rumah Qatar ya. Dan itu mereka pasti akan mati-matian. Seandainya nanti pertandingan berakhir seri, maka yang akan dihitung adalah poin fair play di antara kedua tim ini. Nah, langkah dari Jepang, Korea, dan juga Qatar kemudian diikuti oleh Arab Saudi yang tadi mengalahkan, yang tadi malam ya, mengalahkan Tajikistan. Tim dari negara asal wasit Nasrullah Kabirov, ya, wasit curang yang memimpin Indonesia melawan Qatar sebelumnya. Kali ini Arab Saudi mempecundangi Thailand, ya, Thailand. Negara asal wasit yang memimpin pertandingan Qatar melawan Yordania, yang kembali mencurang Yordania. Kali ini Thailand dibelasah, kalau kata orang Malaysia, dibelasah 5-0 oleh Arab Saudi. Dan Tajikistan juga menjadi tim ketiga yang memastikan diri gagal maju ke babak selanjutnya setelah dikalahkan dengan skor identik ketika mereka kalah dengan Arab Saudi 4-2 oleh Irak. Dan Irak masih membuka asa untuk lolos ke babak berikutnya meski tipis karena mereka harus melawan Arab Saudi di pertandingan terakhir. Tetapi masalahnya bukan di situ, masalahnya adalah kalau Thailand bisa menang melawan Tajikistan, tidak peduli berapapun skornya, mereka akan lolos ke babak berikutnya menemani Arab Saudi ya. Karena seperti kita lihat di klasemen grup C ini, Arab Saudi di posisi pertama, kemudian Thailand di posisi kedua meskipun selisih golnya -3, sementara Irak yang selisih golnya 0 itu berada di posisi ketiga karena mereka kalah head to head. Nah, tinggal satu lagi grup paling empuk, grup yang seempuk kue bolu, grup D yang belum menentukan tim yang akan lolos ke babak berikutnya. Nanti malam Uzbekistan akan bertemu dengan Kuwait, tim terlemah di grup ini. Dan kemudian tim tetangga kita, negeri jiran kita, Melayu Mahawangsa, tim yang paling kalau sebelum pertandingan selalu memposisikan diri para netizennya itu menunjukkan kalau tim mereka adalah tim terbaik dunia dan akhirat. itu akan bertemu lawan empuk, yang selalu mereka katakan lawan empuk, sesama ASEAN saja setiap kita mengalahkan Vietnam.
Jadi nanti mereka akan mengalahkan Vietnam yang saat ini tidak akan tampil dengan kekuatan terbaiknya karena striker mereka mengalami cedera, tidak bisa bertanding melawan Malaysia. Jadi ini bisa dipastikan di tim ini meski kalah di babak pertama, Malaysia akan menemani salah satu nanti kemungkinan besar Uzbekistan lolos dari grup ini. Dan kita pastikan Malaysia ya, karena Malaysia itu menganggap Vietnam adalah lawan empuk dan di pertandingan terakhir mereka akan melawan lawan yang terlemah di tim ini yaitu Kuwait, yang bahkan tim seniornya kita kalahkan 2-1 dengan tim yang ini ya, tim U23 ini kira-kira, bahkan tim 23 ini lebih baik daripada tim yang dulu mengalahkan tim senior Kuwait. Sementara tim U23 kita ini kan di AFF dulu meskipun itu lapis ketiga, tapi itu diulang-ulang terus oleh Malaysia di Instagram ekor harimau Malaya itu sampai 10 hari itu mereka pasang posternya ya, 10 hari 4 hari berturut-turut dengan 10 poster memasang kemenangan tim U23 ini melawan Indonesia di Piala AFF U23. Meskipun saat itu kita menurunkan tim lapis ketiga ya, karena tidak ada Marcelino dan kawan-kawan dan semua yang bermain di luar negeri tidak ikut waktu itu. Nah, kali ini kita membahas peluang tim nasional kita untuk lolos ke babak 8 besar ya. Jadi di grup A ini memang di antara 3 tim ini Indonesia yang peluangnya paling bagus untuk lolos ke babak berikutnya, karena kita hanya membutuhkan hasil seri saja melawan Jordania. Artinya selama kita tidak kalah melawan Jordania, kita akan lolos, apalagi kalau menang gitu. Tetapi tentu saja posisi kita itu tidak aman karena Australia dan juga Jordania masih berpeluang untuk lolos. Nah, untuk Jordania sendiri berada di posisi kedua paling mungkin untuk lolos ke babak berikutnya, karena mereka kalau bisa menang melawan Indonesia, itu mereka berpeluang untuk lolos. Tapi tidak bisa juga dibilang nomor 2 ya, karena Australia malah mungkin yang posisinya lebih baik, karena di pertandingan ketiga mereka akan bertemu Qatar sang tuan rumah, tapi posisi Qatar kali ini sudah dalam posisi tidak tergoyahkan lagi posisinya di puncak klasemen ya. Jadi mereka apapun hasilnya nanti di pertandingan ketiga ini mereka akan tetap menjadi juara grup. Nah, di sini kenapa saya katakan Australia peluangnya cukup besar juga setelah Indonesia, karena berkaca pada pertandingan Piala Asia Senior kemarin, ketika posisinya sudah aman, Qatar akan menurunkan tim lapis kedua biasanya untuk menjaga kebugaran pemain intinya nanti bertanding di babak 8 besar. Ya, nah di sini kemungkinan juga wasit tidak akan sekejam ketika berhadapan dengan Indonesia dan juga Jordania saat berhadapan dengan Australia nanti. Jadi kemungkinan besar Australia bisa menang ya melawan Qatar. Tapi meskipun menang, mereka juga punya syarat. Jordania harus menang dengan selisih gol lebih kecil daripada selisih gol mereka melawan Qatar. Karena di pertemuan pertama Australia dan Jordania berbagi poin satu sama, sehingga secara head to head mereka sama. Dan kemudian kali ini Jordania sedikit lebih unggul di poin karena mencetak gol lebih banyak dibandingkan Australia. Jordania kalah 2-1 dari Qatar, sementara Australia kalah 0-1 melawan Indonesia. Jadi Jordania posisinya mencetak gol lebih banyak. Jadi seandainya nanti baik Qatar maupun maksudnya Australia melawan Qatar maupun Jordania melawan Indonesia sama-sama menang dengan skor identik, ya itu Jordania yang akan lolos gitu. Jadi bagaimanapun Australia harus menang dengan selisih gol lebih baik dibandingkan Jordania untuk syarat lolos. Seperti itu, ya. Nah, kemudian di grup B itu sudah tidak ada pengaruh lagi di pertandingan ketiga, hanya menentukan juara dan runner-up grup saja yang berpengaruh antara Korea dan Jepang. Sementara pertandingan antara Uni Emirat Arab dan juga Cina itu hanyalah pertandingan hiburan untuk menyelesaikan tugas saja di Qatar kali ini. Nah, kemudian di grup C itu juga masih terjadi pertarungan sengit antara, cuman tidak sesengit grup A ya, karena di sini hanya melibatkan 2 tim, yaitu Thailand dan Irak, dan persyaratannya juga
agak lebih rumit. Irak, satu-satunya jalan Irak buat lolos adalah Thailand seri atau kalah melawan Tajikistan dan mereka bisa menang melawan Arab Saudi. Itu untuk di grup C. Nah, grup D kita masih belum tahu. Malam ini kita nantikan sama-sama bagaimana Malaysia menghadapi Vietnam, tapi kita hampir pastikan itu Malaysia yang akan lolos minimal dengan skor 5-0 karena mereka selalu mengatakan sesama ASEAN saja bangga kalah gitu. Jadi di mata Malaysia Vietnam itu nggak ada apa-apanya lah, anak bawang gitu. Nah, jadi seperti itu bagaimana nanti peluang lolos dari tim-tim yang akan berlaga nanti di 8 besar Piala Asia kali ini. Demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.